Pernahkah Anda menatap kebun sendiri dan bertanya-tanya, mengapa tanaman tetangga tumbuh pesat sekali, seperti disiram pupuk ajaib, padahal tomat saya cuma sebesar ceri? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa rahasianya bukan pada pupuk mahal, melainkan pada trik-trik yang sudah dikenal dan dipraktikkan oleh nenek moyang kita? Hari ini, kita akan mengungkap 12 tips teruji untuk mendapatkan panen yang melimpah ruah. Dan yang terpenting, tanpa bahan kimia, sama sekali. Anda pasti akan terkejut betapa sederhana dan jeniusnya beberapa metode ini. Tonton sampai habis, dan kebun Anda pasti akan berterima kasih pada Anda. Mari kita kilas balik sejenak. Padahal selama berabad-abad, manusia bercocok tanam, tanpa pestisida dan pupuk kimia. Mereka tidak melawan alam, melainkan bekerja sama dengannya. Mereka mengamati, belajar, dan menciptakan ekosistem utuh di petak-petak kebun kecil mereka. Sayangnya, banyak dari metode warisan nenek moyang ini yang kini terlupakan. Padahal, semua itu didasarkan pada pemahaman mendalam tentang hukum alam. Tugas kita hari ini bukan mencari-cari hal baru, melainkan sekadar mengingat kembali cara yang tepat. Kita akan membahas bagaimana menciptakan tanah yang sehat dan hidup, yang secara alami akan memberi makan dan melindungi tanaman Anda. Nah, apa sih kunci utama kebun yang sukses itu? Betul sekali, dari fondasinya, yaitu tanah. Kalau tanahnya miskin nutrisi dan keras seperti batu, jangan harap panen melimpah. Tugas pertama kita adalah membuatnya hidup dan subur kembali. Dan untuk itu kita punya 3 senjata ampuh. Yang pertama adalah mulsa. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana. Kita hanya perlu menutupi tanah di sekitar tanaman dengan lapisan bahan organik. Rumput kering, jerami, daun-daun gugur, semuanya bisa dipakai. Mulsa menjaga kelembaban tanah, jadi kita tidak perlu menyiram terlalu sering. Mulsa juga mencegah gulma tumbuh. Dan yang paling penting, mulsa adalah makanan lezat bagi cacing tanah, yang akan membuat tanah kita gembur dan sehat. Lanjut ke tips kedua, pupuk hijau atau tanaman penutup tanah. Ini seperti makanan super untuk tanah Anda. Cukup tanamkan sawi hijau atau facelia di bedengan yang kosong. Setelah tumbuh cukup tinggi, cukup potong dan biarkan saja di atas tanah. Akarnya akan menggemburkan tanah dengan sempurna. Dan sisa tanamannya yang membusuk akan memperkaya tanah dengan nitrogen dan nutrisi lainnya. Ini seperti membuat salad super bergizi untuk kebun Anda. Dan terakhir, raja segala pupuk organik, kompos. Inilah yang disebut emas hitam bagi para pekebun. Jangan buang sisa-sisa dapur, rumput, atau gulma yang belum berbiji. Kumpulkan semua itu di tumpukan kompos. Alam akan mengubah sampah menjadi pupuk terbaik di dunia dengan sendirinya, benar-benar gratis. Dengan kompos, tanah Anda akan menjadi gembur, bernutrisi, dan penuh kehidupan. Tanah kita sudah gembur dan subur, seperti adonan kue yang siap diolah. Kini saatnya kita menentukan bagaimana menata tamu-tamu kita, yaitu tanaman. Dan di sini pun ada trik-triknya. Mari kita mulai dengan aturan yang sering diabaikan, padahal sangat penting. Ini adalah rotasi tanaman. Kedengarannya ilmiah, tapi intinya sederhana. Jangan pernah menanam jenis tanaman yang sama di lokasi yang sama selama beberapa tahun berturut-turut. Bayangkan saja, tomat menyerap nutrisi tertentu dari tanah, sementara kubis membutuhkan nutrisi yang sama sekali berbeda. Jika tanah hanya diberi makanan tomat, ia akan cepat kehabisan nutrisi. Dengan mengganti jenis tanaman secara bergilir, kita menjaga keseimbangan tanah. Selain itu, cara ini juga mengecoh hama dan penyakit yang biasanya bersembunyi di tanah dan menunggu tanaman kesukaan mereka. Trik selanjutnya adalah penanaman berteman. Beberapa tanaman adalah teman sejati. Mereka saling membantu tumbuh dan melindungi dari hama. Tanam kemangi di dekat tomat, dan aromanya yang kuat akan mengusir hama. Sementara itu, bunga marigold yang ditanam di dekat kubis melepaskan zat ke dalam tanah yang tidak disukai parasit tanah.
Ini seperti menciptakan tim yang solid di bedengan, di mana setiap anggota saling membantu. Dan terakhir, bedengan tinggi atau bedengan berpagar. Ini bukan sekadar untuk estetika. Tanah di bedengan semacam ini menjadi hangat jauh lebih cepat di musim semi, yang berarti Anda bisa menanam bibit dan menyemai benih lebih awal. Di sini, lebih mudah menjaga tanah tetap gembur dan subur. Juga, merawatnya lebih nyaman. Anda tidak perlu membungkuk terlalu rendah. Bedengan yang tertata dengan baik, itu sudah separuh keberhasilan. Bagus sekali, kita sudah mempersiapkan lahan dan menanam bibit dengan baik. Tapi sekarang saatnya untuk memberi mereka makan dan minum. Tidak perlu repot-repot lari ke toko untuk membeli pupuk kimia dalam kemasan warna-warni. Alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Resep super kita yang pertama adalah pupuk hijau, atau yang sering disebut juga teh herbal. Siapkan sebuah tong besar, isi separuhnya dengan rumput segar, terutama jelatang sangat bagus untuk ini. Tuangkan air hingga penuh, tutup, lalu biarkan berfermentasi di bawah sinar matahari selama 1 hingga 2 minggu. Ya, baunya memang akan agak menyengat, tapi bagi tanaman ini adalah hidangan istimewa. Sebelum menyiram, encerkan konsentrat ini dengan air. Perbandingannya sekitar 1:10. Ini adalah pupuk nitrogen super ampuh yang membuat semuanya tumbuh pesat seperti disiram air ragi. Tips praktis kedua adalah abu kayu biasa. Jangan dibuang sisa arang setelah bakar-bakar. Ini adalah sumber potasium dan fosfor yang tak ternilai harganya, sangat dibutuhkan untuk pembungaan dan pembuahan. Cukup taburkan abu di sekitar tanaman sebelum hujan atau penyiraman. Tomat, cabai, dan mentimun Anda akan sangat berterima kasih, dan hasilnya akan lebih manis serta melimpah. Dan poin ketiga adalah penyiraman yang tepat. Tanaman tidak suka kekeringan maupun genangan air. Metode terbaik adalah irigasi tetes. Jangan khawatir, Anda tidak perlu membeli sistem yang mahal. Anda bisa membuatnya sendiri dengan mudah dari botol plastik bekas biasa. Cukup buat beberapa lubang kecil, ditutup botol, tanam botol terbalik dengan mulutnya menghadap ke bawah di samping tanaman, lalu isi dengan air. Air akan mengalir perlahan, langsung ke akar, menghemat waktu dan juga air Anda. Segala sesuatunya tampak berjalan sempurna. Tapi cepat atau lambat, pesta Anda akan kedatangan tamu tak diundang, kutu daun, ulat, dan hama lainnya. Jangan terburu-buru mencari bahan kimia. Kita akan bertindak lebih cerdik. Langkah pertama kita adalah merekrut pasukan khusus. Mereka adalah kepik, serangga jaring, dan serangga bermanfaat lainnya. Bodyguard gratis Anda. Mereka sangat suka memangsa kutu daun. Untuk menarik pasukan ini, cukup tanam adas, calendula, atau jintan di antara bedengan Anda. Bunga-bunga mereka adalah rumah sekaligus prasmanan, gratis bagi para pelindung Anda. Jika musuh sudah menyusup ke wilayah Anda, keluarkan senjata rahasia kita, semprotan bawang putih. Resepnya sangat mudah. Hancurkan beberapa bonggol bawang putih, campurkan dengan 1 liter air, lalu diamkan selama 24 jam. Setelah itu, saring, tambahkan sedikit sabun cair, agar larutan lebih menempel pada daun, lalu semprotkan. Percayalah, setelah perlakuan ini, hama akan segera angkat kaki. Tapi rahasia utamanya adalah pencegahan. Ingatlah aturan emas, siram tanahnya, bukan daunnya. Kelembaban pada daun justru memicu penyakit. Ventilasi rumah kaca Anda secara teratur dan segera buang daun-daun yang sakit. Karena tanaman yang kuat, sama seperti manusia dengan imun yang baik, akan mampu melawan hama dan penyakit dengan sendirinya. Sekarang, mari kita ungkap rahasia-rahasia terpenting yang menyatukan semuanya. Banyak orang mungkin mengira ini hanyalah kumpulan trik-trik terpisah. Tapi kejutan sesungguhnya terjadi saat Anda menyadari Anda sedang menciptakan sebuah organisme hidup. Coba pikirkan tentang prinsip penanaman pendamping. Ini bukan sekadar tanam kemangi di sebelah tomat.
Aroma kemangi secara aktif mengusir hama dari tomat, dan bunga marigold yang ditanam di dekat kubis mengeluarkan zat ke dalam tanah yang mengusir nematoda, cacing mikroskopis yang merusak akar. Ini adalah kerja tim tanaman yang sesungguhnya, yang Anda atur. Atau ambil contoh kompos dan mulsa. Ini bukan sekadar pupuk. Anda menciptakan rumah bagi cacing tanah dan miliaran bakteri bermanfaat. Mereka menggemburkan tanah lebih baik dari sekop manapun. Mereka mengubah bahan organik menjadi nutrisi yang mudah diserap tanaman. Mereka menciptakan tanah yang hidup dan bernapas, yang bisa menyembuhkan dan memberi makan dirinya sendiri. Berbeda dengan tanah mati dan tandus yang terus-menerus perlu dihidupkan kembali dengan bahan kimia. Anda berhenti menjadi sekadar tukang kebun dan bertransformasi menjadi arsitek ekosistem kecil, namun sangat efektif. Disinilah letak keajaibannya. Seperti yang Anda lihat, panen melimpah tanpa bahan kimia bukanlah sihir. Ini adalah pendekatan cerdas dan sadar, di mana Anda bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya. Setiap kiat ini adalah langkah kecil menuju kebun yang sehat dan subur, yang akan menggembirakan Anda dari tahun ke tahun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa ini bermanfaat dan menemukan sesuatu yang baru, pastikan untuk memberi like dan berlangganan ke kanal kami, agar tidak ketinggalan tips-tips berguna lainnya. Sekarang, pertanyaan untuk Anda. Apa saja metode alami favorit Anda untuk meningkatkan hasil panen? Mungkin Anda punya rahasia keluarga sendiri? Bagikan di kolom komentar. Mari kita kumpulkan koleksi kiat-kiat ramah lingkungan terbaik bersama-sama.